Pertanyaan dari siapa itu? Kasih sepeda. Wah, kasih motor aja. Masih ada langit di atas awan Iya. gitu. Salah ya. Ya, oh iya, memang itu pilihannya Ki ya. Iya, Ikut. pilihan. Tapi pernah ada yang maksa ikut nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, syukurillah teman-teman. Hari ini tanggal 26 Februari 2023 kami dari BMWI melanjutkan kegiatan kami ya untuk kegiatan ngobrol pengusaha inspiratif. Dan hari ini cuacanya sangat mendung ya, tapi tidak menurunkan semangat kita ya untuk ngobrol tentang bisnis. Dan hari ini kita bakal ngobrol dengan salah satu pemilik coffee shop yang ada di Kota Bima. Bisa dibilang coffee shopnya udah cukup lama ya teman-teman, karena memang 5 tahun terakhir ini dunia kuliner sudah sangat berkembang di Kota Bima. Jadi untuk itu teman-teman yang baru bergabung dengan live streaming, selamat bergabung. Mudah-mudahan informasi dan ilmu yang kita sampaikan hari ini bermanfaat ya. Dan sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Muhammad Wadi dan hari ini sebagai host untuk acara ngopi. Silakan teman-teman yang sekarang ini sedang online bisa langsung share di Facebook atau mungkin di Instagram, karena memang informasi yang akan disampaikan ini insya Allah daging semua ya Ki ya, sesuai dengan ownernya. Mudah-mudahan. Insya Allah. Oke Ki, kayaknya kita langsung tancap gas nih Ki ya. Siap ya, bisa diperkenalkan terlebih dahulu Ki. Jadi saya Kiki, owner dari Discoffee. Ya, jelasin dikit ya tentang Discoffee ini ya. Boleh. Jadi Discoffee ini ya usaha yang bergerak di food and beverage. Gitu. Oke. Jadi awal mula tahun 2017 ya berdirinya. Gitu ya. 2017. Bulan berapa tuh? Bulan berapa? Bulan 3. Bulan 3. Bentar lagi ini bulan depan ini udah masuk 6 tahun. 6 tahun ya. Oke. Kemudian untuk kesibukan di luar dari usaha. Kesibukan sih paling sehari-hari masih ngurus ini ya, ngurus kedai ini, terus kalau balik paling main sama anak gitu, kebetulan sudah beristri. Bapak yang baik. Jadi bapak-bapak ya sekarangnya. Biar balance ya, Iya. nggak hanya usaha saja yang diurusin, tapi keluarga juga sangat penting ya Ki ya. Ini Ki, terkait dengan sejarah awal dari Discoffee sendiri, karena kan kita sadar bahwasanya semua pengunjung Discoffee kan tidak semuanya tahu ya tentang sejarah Discoffee. Awal mulai gitu ya. Sejarah awalnya, kenapa sih Kiki memilih usaha di bidang coffee shop ya, beverage gitu kan? Sementara banyak bisnis lain yang juga bagus gitu loh. Kenapa memilih? Jadi 2016 itu kan masih sedikit gitu kan, masih cari-cari peluang lah. Saya sepulang dari Bali kalau misalnya itu kan masih nganggur. Jadi peluang bisnis di kopi ini mungkin menjanjikan ya mungkin ya ke depannya. Tapi lebih ke ketidakpuasan sih sebenarnya sih. Lebih ketidakpuasan? Ya, ini saya ceritain sedikit nih. Jadi saya pernah ke salah satu kedai kopi gitu kan di Bima ya? Ya di Bima di sini, terus saya pesannya apa kemarin kalau nggak salah cappuccino tuh. Paling umum ya itu ya? Iya, paling umum cappuccino. Tapi yang saya rasa itu nggak seperti yang disajiin tuh kayak kopi saset gitu. Oke. Ya jadi ketidakpuasan dari situ akhirnya bertekadlah buat ini kedai kopi. Tapi sebelum itu masih panjang juga nih ceritanya nih, awal mulanya nih. Okay. Ceritanya waktu itu saya bareng teman saya waktu itu saya ke Bajo itu kan, ke tempat di kampung halaman. Itu saya ajak lah teman saya nih satu itu ke sana, terus saya bilang sama dia nih, apakah kita nggak coba aja kali ya bikin kedai kopi gitu kan. Kebetulan dia juga baru dipecat nih. Ya. Dipecat karena gara-gara kelakuan kita juga itu waktu itu. Nah saya ceritain dulu ya kenapa dia dipecat ya Daya. Nah waktu itu saya bertiga lah sama teman ke Lombok gitu kan. Tapi saya ajak nih teman saya nih waktu itu dia masuk kerja gitu. Jadi saya bilang ayo ikut aja kita ke Lombok liburan 3 hari aja kan, bilang aja sama bosmu itu bilang aja ada acara apa gitu. Ternyata nggak dikasih izin kan gitu kan. Nekat akhirnya pergi nekat gitu kan. Ditanya-tanyain terus nih sama bosnya dia nih
Kamu kenapa nggak masuk kerja itu? Bilangnya saya ada acara keluarga. Bilang aja kamu ada acara keluarga. Pas pulang 3 hari setelah itu kita antar ini dari bang ke tempat kerjanya itu. Pas tiba-tiba masuk ternyata dipecat gitu kan. Dari situ mungkin cobalah kita mulai pelan-pelan itu bikin kedai kopi itu. Nggak banyak orang tahu juga kan saya bikinnya sama siapa gitu kan. Oh iya, itu nggak banyak yang tahu. Iya, nggak banyak orang tahu, tapi akhirnya dari step pertama kita bikin dulu rombong ya waktu itu ya, karena modelnya terbatas ya Daya. Kita bikin rombong, terus tempat usahanya juga wah, gimana kalau kita bikin aja di samping rumah gitu. Kebetulan di samping rumah kan ada lahan fasilitas pemerintah itu. Jadi kita gunain aja yang itu gitu. Akhirnya berjalan waktu rombong sudah jadi, modal buat beli bahannya ini masih kurang nih Day. Bahan bakunya ya. Bahan kopi ya, bahan ini masih kurang ya. Gimana caranya? Ya sudahlah, kita coba hubungin temannya, siapa tahu ada yang punya duit kan. Investor ya. Bukan investor, lebih ke pinjam mungkin pinjam. Saya ada waktu itu ada laptop kan. Saya coba hubungin, bisa nggak kamu nih pegang dulu nih laptop saya. Gadai. Iya, gadai. Lebih simpelnya gadai. Iya, gadai. Pegang aja dulu nih ya. Nanti kalau udah mutar udah ada keuntungan baru saya bisa lunasin gitu. Akhirnya dia okein, terima ya. Sampai sekarang ya. Iya. Laptopnya nggak mau ditebus lagi? Sudah. Alhamdulillah. Ya sih, memang kalau yang namanya cerita awal dari sebuah membangun bisnis itu banyak saja lika-likunya ya. Jadi memang bagaimana ketahanan kita ya untuk bersabar mengumpulkan pundi-pundi untuk membangunnya. Nggak semudah yang kita pikirkan juga sih kan. Betul. Butuh perjuangan, mulai apalagi waktu itu kendalanya banyak banget. Tapi Kiki sadar ya kalau ketika itu memang yang namanya coffee shop itu bakal banyak yang bangun juga, sadar nggak pas awal-awal bangun? Waktu itu sih nggak terlalu sih, ya? Kita lebih fokusin yang penting kita bikin aja dulu, ya terima nggak terima sama masyarakat ini, yang penting ya buat aja dulu itu. Oh gitu. Iya. Nggak terpikir kalau bakal menjamu seperti sekarang ini. Ya memang sih kalau kita bahas Disc Coffee itu bisa dibilang ini jujur ya dari obrolan orang-orang di luar sana, memang memiliki kekuatan loyal konsumer yang tinggi di Kota Bima gitu kan. Ini ada pertanyaan yang menarik nih Ki. Tadi saya itu tuh liatin logonya Disc Coffee sendiri, ini yang buat siapa Ki? Yang buat itu saya sendiri. Oh Kiki sendiri ya? Terlihat kayak simple gitu kan. Nah, yang di tulisan OO-nya itu kan ada kayak garis miring. Ya ibaratnya itu kan kopi. Oh gitu. Kopi kan bulat gitu. Iya benar-benar. Ada garis tengahnya kan, kalau di kopi itu bijinya itu kan ada di garis tengahnya. Tadi saya bikin miring aja. Ada coret gitu ya, coret diagonal gitu ya. Saya kira tadi rambu-rambu lalu lintas yang keluar dari dari bulatannya itu ibaratnya cangkir. Oh cangkir ya. Kita pegang gini cangkir itu. Oh gitu. Mungkin filosofinya terlalu. Nggak apa-apa. Kadang filosofi itu nggak perlu dipikirkan berat-berat Ki. Ya kan, selama itu dia masuk ke dalam logo. Ya dari keilmuan yang saya dapat. Betul, simple. Makanya dari awal saya baru tahu juga sih teman-teman. Memang sudah lama sih ngopi di Disc Coffee. Saya baru tahu ternyata itu adalah biji kopi dan cangkir. Iya, keren juga sih Ki ya. Dan itu bisa dikatakan bahwasanya logo penting ya Ki dalam usaha ya. Iya benar. Benar ya? Iya benar. Oke. Kemudian untuk yang namanya usaha ya Ki ya, setelah kita bangun kan otomatis kita ingin mengembangkan. Pengalaman mengembangkannya, kerumitannya di mana Ki? Kalau pengalaman sih kan karena saya Disc Coffee ini saya handle sendiri ya, mulai dari beli bahannya itu, alat-alatnya di sini saya handle semua kan, jadi terutama pengalaman tentang kopi ini kan ya, sedikit demi sedikit saya lebih tahu gitu kan. Terus dari alat-alatnya juga kan, yang dari pengaturan alat yang dari pakai manual gitu kan, jadi pakai mesin, alhamdulillah gitu.
Jadi dari ke apa namanya, dari kepegawaian juga itu kan bisa gitu. Oh, berarti saat itu memang benar-benar menggunakan alat yang biasa saja ya, kita anggapnya biasa saja, dan akhirnya sekarang menggunakan alat yang lebih bisa dibilang pro ya Ki. Iya sih, memang kalau kita sudah membangun usaha ya, yang namanya keilmuan itu memang harus diupdate ya Ki. Iya, sama yang paling itu kayak misalnya yang di pegawainya gitu, awalnya kan saya nggak ada kontrak nih ya kan, setahun 2 tahun tuh awal-awal nggak ada kontrak, lama-kelamaan kalau saya pikir-pikir nih harus dibuatin kontrak ya, itu kan gitu. bagian dari pengalaman juga. Oh, kontrak ada kontraknya ya Ki? Iya, ada kontraknya gitu. Maksudnya pegawai baru saya bikinin kontrak itu per 6 bulan. Oh, 6 bulan. Ya, sama yang di manajemen keuangannya akhirnya yang dari amburadul saya ngerti sedikit demi sedikit lah gitu. Oh, manajemen keuangannya ya. Manajemen keuangannya itu ada laporannya tiap bulan. Reportnya. Ya. Oke. Kemudian untuk yang pertanyaan keempat nih Ki, sadar dong ya kalau sekarang ini yang namanya coffee shop di Bima itu selain menjadi sebuah tren, bisa dibilang untuk bisa menjadi kebutuhan orang-orang yang mungkin penat dalam bekerja gitu kan, carinya kan coffee shop, kemudian ketika ingin mengerjakan tugas juga kan coffee shop. Nah pertanyaannya itu Ki, apa sih yang membedakan Discovery awal bangun dulu dan setelah masuk 5 tahun ini, baik itu dari menunya atau mungkin marketingnya gitu, apa yang membedakan di awal sama yang saat ini gitu lah, udah masuk tahun ke-6 ini? Yang membedakan sih paling yang kelihatan sekali ada ya, yang awalnya saya pakai rombong ya kan, akhirnya saya berani masuk ke bangunan ini gitu kan. Terus yang dari alat yang tadi itu kan, dari manual akhirnya pakai mesin itu perlu, itu kan maksudnya membedakan itu kan. Sama saya juga nggak berani bilang sih kalau apa namanya, istilahnya tuh biarkan pelanggan juga sih ya yang menilai ya, kalau takutnya saya kepedean juga. Nggak apa-apa, apa yang beda dari shop ini sama kedai kopi yang lain. Gitu. Ada perbedaan nggak sih antara alat yang lama sama alat yang baru gitu kan? Dari sisi kecepatan atau cita rasanya ada perbedaan nggak? Iya pasti ada. Ada perbedaan ya. Dari cepat terus ya, dari rasanya juga. Rasanya ada perbedaan ya. Oh berarti kalau misalnya pada akhirnya menggunakan 2 alat gitu akan berbeda ya Ki? Iya pasti. Pasti berbeda ya Ki. Maintenance-nya juga tentu agak berbeda ya, antara yang alat yang lama sama alat yang baru. Iya sih teman-teman, memang kalau yang namanya kita sudah berjalan ya sebuah usaha itu kadang tuh gatel ya Ki ya, pengen mengembangkan gitu kan. Tapi disitulah teman-teman apa ya, untuk mengetahui sudah sampai mana bisnis kita dalam hal mengembangkan adalah sangat penting sekali gitu kan. Kemudian pertanyaan kelima itu ya terkait dengan kesolidan tim. Kita tahu kan banyak usaha-usaha gitu kan yang awalnya pegawainya banyak gitu kan, tiba-tiba menyusut dan akhirnya hilang gitu. Pertanyaan untuk Discovery sendiri ya, untuk Kiki gitu kan, bagaimana cara untuk menjaga kesolidan tim? Ini penting banget nih Ki. Soalnya kita mengingat banyak banget orang itu yang tiba-tiba kabur, tiba-tiba tidak ke disiplin dan lain sebagainya. Saya juga ngalamin juga sih. Cuma saya berusaha, kalau di sini saya anggap semuanya itu seperti keluarga. Oh keluarga ya. Keluarga. Terus yang lama sama yang baru masuk itu saya anggapnya semuanya nggak ada istilah senioritas itu. Ya sesekali pun saya ajak mereka mungkin ya ibaratnya healing lah deh. Healing lah, nginap ke nggak harus ke luar kota juga itu, nginap sehari 2 hari bisa juga seperti itu. Oh gitu, jadi ada reward untuk mereka ya? Iya kan capek lah namanya kerja seharian itu kan, butuh istilahnya mungkin 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali sudah cukup juga buat mereka gitu. Oh gitu, jadi terjadwal ya, walaupun itu 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, 6 bulan tetap ada gitu lah. Tergantung pemasukan juga sih. Iya benar-benar ya, sekiranya bisa untuk digunakan untuk healing ya healing gitu kan ya. Berarti iya sih, manajemen keuangan lagi ujung-ujungnya nanti ya. Kemudian untuk pertanyaan ke-6 nih Ki, ya ini agak apa namanya, agak sensitif sih pertanyaannya, tapi boleh aja ya Ki ya. Apa yang membedakan Discovery dengan coffee shop lainnya di Kota Bima?
Kalau itu sih saya nggak berani jawab mungkin. Nggak berani jawab ya? Iya, biar kembali lagi yang tadi itu biar Oke. jadi apa namanya? Konsumen yang biar menjawab. konsumen saya jawab di sini nih enak nih, takutnya kepedean kan ya. Apalagi menu yang ada di sini ada juga sebagian di gitu. di kedai lain gitu. Yang Jadi, pasti Kiki mau jawab spesifik takutnya kepedean lagi. Oh gitu. Oke, kita skip ya Ya, pertanyaan skip. nomor 6 ya, boleh. Untuk yang pertanyaan yang ketujuh, oke, beberapa bulan terakhir Biki terjadi kelesuan ya di ekonomi ya, Ki, ya. Apa siasat Discovery untuk mempertahankan agar bisnis Discovery itu sendiri tetap sehat? Ya kalau cara saya sih tetap jaga kualitas ya. Kualitas, inovatif itu berinovatif, terus ciptain menu-menu yang baru. Itu lakuin yang terbaik, tapi kembali lagi kan semua pasti ngalamin namanya usaha kan kadang naik turun ya kan. Fluktuatif ya. Iya, kadang Oke. naik turun itu kita nggak tahu nih, yang penting kita udah lakuin aja yang terbaik gitu. Tapi pernah nggak sih ini pertanyaannya nggak ada di sini sebenarnya, saya mengambangkan saja. Pernah nggak sih mendapatkan momentum di mana bahan bakunya itu tidak sesuai dengan yang Kiki inginkan gitu, standar dari Kiki dari Discovery? Oh, pernah sih, pernah. Tapi waktu itu saya coba nih beli bahan A gitu kan, tapi nggak sesuai. Akhirnya saya stopin itu, nggak saya lanjutin jual di sini. Gitu. Paling begitu-begitu aja sih. Oh gitu. Jadi benar-benar menjaga kualitas dari bahan Iya, bakunya benar, itu sendiri ya, benar. karena memang ya si bahan Karena utama merek ya. A sama merek B yang tetap aja beda, walaupun merek A ini murah gitu. Tapi ketika tidak ada pilihan, apa yang Kiki lakukan? Mungkin saya kosongin aja dulu. Kosongin aja. Iya, Tapi kan bahan baku di sini 80% kopi, Ki. Biji Yang di kopi. sini. Kalau kopi kan banyak tersedia, kalau di Indonesia gitu. ini banyak. Banyak gitu. pilihan ya. Banyak pilihan. Oh, jadi tidak juga apa ya, khawatir tidak ada bahan ya. Oh, nggak khawatir sih. Alhamdulillah ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ke-8. Nah, ini nih. Pernah tidak tergiur dengan bisnis kategori lain yang omsetnya tinggi dan lebih santai? Atau sekarang udah bangun anakan usaha dari Discovery? Kalau mikir sih pernah sih. Semua orang pasti maulah usaha yang santai itu. Betul, Tapi betul. seperti yang kita lihat lagi, usaha itu nggak segampang yang kita pikir. Betul, Eksekusinya itu susah gitu. Iya. Butuh modal juga kan, keberanian, tekad, Betul. apa segala itu kan harus campur semua gitu. Betul. Iya. Kalau yang mau yang santai sih banyak banget. Misalnya kayak kita punya uang, udah tinggal beli aja, kita contoh aja, beli aja franchise. Oh, franchise Ya, yang paling praktis franchise ya. yang lagi booming sekarang kan itu kan. Betul. Jadi tinggal keluarin aja modal buat itu, manajemen semua udah diatur sama perusahaan yang kita beli itu. Gitu. Tapi nggak selamanya kita punya. Betul. Iya, ada hitungan per berapa tahun gitu. Betul kontraknya ya. Kontrak gitu, kontrak Betul. kerja. Kalau anak kan sih ada anak usaha anak usaha dari ini. Discovery sendiri. Partner lah istilahnya. Partner, partner ya. Ya. Apa namanya, Ki? Itu Auto Coffee. Auto Coffee ya. Oh, yang sering di Lawata itu ya? Iya, ya. Sama Cuma di- sekarang nih cuaca lagi nggak mendukung nih ya. Karena 100% kan outdoor sekali tuh. Cuma ada mobil tok aja. Betul. Nggak mungkin masukin konsumen ke dalam mobil ya. Iya, nggak mungkin. Jadi kita istirahatin aja dulu. Betul. Itu bagian dari usaha ini sih, usaha patungan itu. usaha patungan, tapi bagian dari strategi rancangan Kiki sejak lama atau Itu saya yang handle semuanya. semua ya, mulai dari gitu. Tapi menunya sama seperti Discovery. Itu beda. Oh, beda. Hampir 90% itu beda. Oh, Walaupun dia jual kopi. Ya, kopinya itu bermacam-macam sih. Yang di sini ada, misalnya contohnya nih, ada karamel di sini, di sana saya nggak jual karamel gitu. Oh, gitu. Makanannya pun di sana ada angkringan, di sini saya nggak jual angkringan. Oh, gitu. Walaupun banyak yang kasih tahu, ya, jual aja angkringan di sini, ya, janganlah, biar jadi identik aja sama itu. Oh, gitu. kopi itu. Tapi kalau pada akhirnya konsumen meminta Auto Coffee adain menunya si Discovery, bagaimana tuh? Yang tadi itu biar jadi ciri khas masing-masing itu dah yang itu. Oke. Ya kalau udah ada di sini orang nggak ke Oh, Oto iya. ya. Iya, kan ngapain itu ke kan. Oto gitu kan? Iya, itu yang dekat aja dalam kota kan itu. Betul. Iya sih ya, itu bagian dari strategi juga bagaimana untuk membuat identik ya dari Iya, sebuah iya. usaha itu sendiri. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Ki. Nah, ini apa target Discovery untuk 2 tahun ke depan? Ada punya rancangan nggak? Nah, kalau Untuk Discovery-nya ya, bukan untuk bisnis lainnya. target mungkin lebih ke konsep, ubah konsep ya, dan mungkin Ubah konsep ya? Ubah konsep ya.
Karena ini kan yang saya pakai ini kan hampir 70% kan penggunaan fasilitas umum. Oh, untuk tempat duduknya yang di luar Tempat duduknya sana. di luar ya. Jadi Oh. saya mau ubah konsep itu coffee to go itu. Paling ada beberapa meja aja yang ada di sini oke. gitu. Take home gitu ya maksudnya? Iya, take home itu. Oh, jadi nggak harus nongkrong lama. Nggak harus gitu. nongkrong lama itu. Iya. Ya, takutnya suatu waktu ya kita nggak tahu kan fasilitas namanya fasilitas pemerintah kita pakai mau dibangun taman mungkin Betul. apa segala kan kita harus Betul. pikirkan dulu. Betul, iya Depannya sih, seperti ya. apa gitu. Betul, harus siap dengan konsekuensinya Iya, ya ketika. konsekuensinya itu. Oh, berarti lebih ke ubah konsep sih sebenarnya. ubah konsep ya. Iya. Iya sih, memang kadang kalau saya pikir pribadi nih Ki ya, Iya. yang namanya bangun usaha kopi itu kadang kan nggak tahu ya antara Kiki sama saya mungkin berbeda pendapat nih. Kalau menurut saya kopi itu kalau terlalu lama juga orang nongkrong kan katanya nggak bagus ya. Ya kalau yang tempat duduknya banyak sih nggak masalah. Tapi Ya, kalau tapi yang cuma 1-2 itu nggak mau mutar dia. gitu, Iya kan? ya Kalau diharapkan kan duduknya motor orangnya. berjam-jam ya orang mau duduk sebentar itu jadi nggak bisa gitu. Mungkin menurut saya. Tapi merasa ini nggak sih, merasa terganggu nggak sih? Ini orang duduk lama banget, padahal banyak yang datang ini. Waktu yang tahun-tahun awal itu yang lagi rame belum banyak lah kedai kopi di sini. Ya, ada yang duduk, ada waktu itu kalau nggak salah duduknya sampai 3 jam lebih. 3 jam lebih. Malam minggu lagi kan. Jadi saya tegur aja kasih tahu kalau udah selesai, kalau mau ini udah kosong ini, kalau mau pesan lagi aja itu. Oh gitu. Tegurnya gitu. Tapi nggak tersinggung dia, Ya? nggak tersinggung. Nggak tersinggung, tapi datang pesan malah. Datang pesannya. Datang Mungkin pesan. dia lagi galau, jadi kita Iya. harus. Tapi kita permisi dulu lah kan, yang nggak enak kalau langsung to the point ngomongnya. Oh gitu, iya deh. Mana yang mau duduk sini nih? Iya, susah juga ya kita ya Iya. kadang menjaga perasaan juga sih masalahnya Iya. kan dia konsumen kita ya Ki ya. Iya. Oke, untuk pertanyaan berikutnya, aduh ini kan udah kayak pertanyaan tadi sih sebenarnya komentar Kiki dengan banyaknya coffee shop di Bima, pengaruh nggak dengan banyaknya coffee shop di Bima gitu? Kalau itu sih ya malahan lebih bagus ya mungkin. Oke. Ya. Karena waktu awal-awal buka itu saya susah buat ngedukasinya gitu. Edukasi tentang kopi ini. Oh. Kopi kan Siap, kebanyakan siap. orang tahu, apalagi di kita ini di daerah gini ada ya. Kopi yang hampir 50% ke atas tuh orang ngopi saset gitu. Oke. Awal-awal tahun saya bikin itu kan susah sekali buat ngedukasinya itu. Apalagi ya, orang tahu kopi itu identik sama pahit ya. Oh iya benar. Ya benar. Benar. Ya, identik sama pahit. Jadi untuk edukasinya kalau kopi itu nggak cuma pahitnya aja, ada bisa di Mix ya. mix sama Mix ya. sirup yang perasa kayak karamel, satet karamel yang jadi varian favorit di sini ya. Iya siap. Ya itu. Oh gitu. Jadi Iya. jadi secara tidak langsung dengan banyaknya coffee shop, Kiki tidak perlu capek-capek mengedukasi tentang Iya, kopi ya. iya, pasti, dan banyaknya coffee shop juga pasti banyak juga peminatnya kan. Oh gitu. Tapi tidak merasa tersaingi ya Ki. Enggak. Oh iya, keren. Ini Mentalnya bagus kalau yang ya ibaratnya gini aja sih wanita kalau wanita cantik itu dikatain cantik harus ada yang jelek-jeleknya dulu. Oh kan? gitu. Istrinya Iya kan? cantik nggak? Istrinya cantik nggak? Kalau menurut saya cantik. Harus ada Masya ya, Allah, iya, benar-benar. Jadi dengan banyaknya kedai kopi yang yang tumbuh di sini, jadi kita tambah cantik. Oh iya, oke. Itulah istilahnya. Bagaimana ya? Menonjolkan kualitasnya ketika ada orang lain gitu Iya, ya. Oh itu. gitu ya, mempercantik diri lah ya. Ya, itu. Ya sih benar teman-teman. Jadi kalau tak lihat ya Ki ya, di Bima itu ketika bisnis sudah booming, pasti akan ada muncul yang baru. Dan karena ini masalah mental sih sebenarnya, masalah mental, dan berpikirnya bahwa itu persaingan. Padahal pada dasarnya ya seperti Kiki contohnya itu adalah edukasi, itu adalah penting. Benar banget, saya setuju banget. Jadi buat teman-teman yang saat ini usahanya banyak yang ikuti, jangan pernah berkecil hati, jangan pernah takut, karena kan selain rezeki sudah ada yang ngatur, ya kita juga punya kesempatan ya Ki ya untuk memperbaiki kekurangan kita. Gitu. Maksudnya kita juga nggak bisa larang orang mau. Oh iya, itu adalah hak setiap setiap konsumen. Jadi pada akhirnya konsumen itu melihat kembali ke habitatnya Ki, mencari yang enak. Iya. Yang pertama tuh enak banget, apalagi masalah kuliner gini kan. Orang usaha ini nggak bisa kita larang. Iya dong, nggak bisa kita larang. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya Ki,
Oke. Pernah tidak dijiplak menu Discovery oleh coffee shop lainnya? Jadi Kiki udah racik nih, udah buat yang spesial. Tiba-tiba sama punyanya Discovery. Jiplak sih saya nggak berani bilang jiplak ya. Oke. Karena saya sendiri ini misalnya nih saya keluar kota, ngopi lah ke salah satu tempat itu kan. Terus saya lihat nih ada menu menu ini boleh lah nanti. Saya aplikasikan ke kedai saya. Apakah itu bisa dikatakan jiplak? Iya terus. Itu. Jadi saya menyimpulkannya tidak ada yang baru ya Ki ya. Iya. Semuanya itu sebenarnya sudah ada, tinggal kita inovasi aja. Kita inovasi sendiri aja itu. Betul. Lagian apa yang nggak dijual di marketplace kan bahan-bahan semua ada. Benar. Itu apalagi yang di YouTube juga kita bisa cari tuh. Betul. Menu apa yang kita mau adain di kedai kita itu ada semua. Benar-benar iya sih, kalau kita ngomongin masalah jiplak non-jiplak memang tidak ada yang baru pertama. Iya, tidak ada yang baru, usaha aja itu kan nggak ada yang baru Tidak ada sebenarnya. yang Nggak ada yang baru. orisinil Iya usaha dong. ini, gitu. Iya. Saya aja sebelum ini kan udah ada kedai kopi yang sebelumnya. Betul, Dan saya betul. nggak berani bilang juga kalau saya ini ya kan. Iya benar. Tergantung kita aja mau kemasnya gimana kan dayanya. Benar. Tapi itu kan ada istilah signature ya, apa namanya signature ya, tentang orisinil dari sebuah produk. Pernah nggak mix sesuatu yang ini nggak bakal bisa nih diikuti orang lain gitu? Pernah nggak? Pernah coba nggak? Nggak pernah sih. Nggak pernah coba? Lebih ke nggak berani atau? Kalau bingung gimana? Oh iya, memang iya nih, inovasi itu kadang harus realistis juga ya Ki ya. Kadang kalau kita membuat produk, sekiranya kita mau memaksakan inovasi ternyata rasanya nggak enak, itu kan bahaya buat branding dari kita punya usaha. Kemudian pertanyaan berikutnya nih Ki. Oh iya, teman-teman yang baru ikuti nanti bisa bisa diulang ya kan, nonton dari awal tentang cara ngopi, kegiatan ngopi ini, ngobrol pengusaha inspiratif ini, dan insya Allah akan diupload juga di YouTube ya. Dan silakan di-share buat teman-teman sebagai media pembelajaran juga gitu kan. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya, bagaimana cara Kiki untuk mempertahankan loyal konsumen? Kan ada konsumen yang baru mencoba, konsumen terpaksa membeli, konsumen yang memang dia udah mencoba dan loyal. Apakah ada gift atau gimana gitu untuk teman-teman yang saya memang suka Discovery gitu, ya kan? Tiba-tiba ada lagi tempat lain yang buka lebih enak. Kayak yang tadi, kembali lagi ke yang tadi itu. Paling tadi ya. Tetap jaga kualitas itu kan. Jaga kualitas itu. Oh gitu. Jadi oke. Iya sih, memang iya sih, kembali ke kita ya, ngurus dapur sendiri lah ya. Ngurus dapur sendiri. Ya. Kadang lakuin kita aja yang terbaik itu. Oh iya, oke. Saya ngambil poinnya, lakukan yang terbaik, menjaga kualitas dari produk. Kembali lagi ke konsumen aja yang nilai sendiri apakah di sini udah sesuai sama apa yang mereka mau apa tidak gitu aja. Tapi Kiki pernah ikut ini nggak sih event kayak acara lomba brewing ya? Acara brewing. Kenapa Kiki nggak ikut? Ya enggak juga sih, mungkin masih banyak yang oh masih ada langit di atas awan gitu. Salah ya. Oh iya, memang itu pilihannya Ki ya. Tapi pernah ada yang maksa ikut nggak? Enggak sih. Enggak juga ya. Enggak takut dibilang enggak solid nih. Oh enggak. Enggak juga ya, biasa aja gitu Ki. Karena kan bisa mengetahui kualitas dari kita punya barista gitu. Enggak juga. Atau Kiki sudah stagnan ini yang terbaik atau enggak juga sih. Lebih ke ini aja sih, sibuk ngurusin ini aja kedai saja ya. Oke, fokus ya. Pertanyaan berikutnya nih Ki. Ini terkait marketing ya. Marketing itu bagaimana membuat orang itu yakin dengan produk kita. Marketing menurut Kiki penting nggak sih di era sekarang ini, dan bagaimana cara Discovery memarketingkan bisnisnya? Kalau sejauh ini sih masih 50-50 ya, ibaratnya penting ke penting ya gitu ya. Yang masih standar aja sih saya marketingnya, maksudnya lewat Instagram. Paling terus kadang pas
mungkin pas ulang tahunnya Discovery mungkin Oke. gitu, saya bagiin apa gitu merchandise gitu biasanya itu. Oh gitu. Itu aja, nggak yang pakai BA itu brand ambassador, nggak. Oh enggak ya. Kayak gitu. Oh lebih ini ya. Iya sih memang kadang buah si malakama juga sih Ki, kalau kita menggunakan ambasador. Pengalaman ya dari keilmuan yang saya dapatkan, kalau kita menggunakan ambasador kan otomatis konsumen tuh berekspektasi dong ya. Iya. Tapi Ternyata tidak menjanjikan hal yang ini. iming-iming itu yang bahaya. Oke, berarti kalau saya tarik Sekedar. kesimpulan, Discovery ini dia dimarketingkan oleh konsumen ya. Ya bisa. Oh, bisa dibilang gitu ya. Gitu. Bisa dibilang Discovery ini mantap dong ya di mata konsumen ya. Alhamdulillah. Kemudian itu oke, ini pertanyaan ke-13 ya teman-teman, masih ada dua pertanyaan lagi dengan nomor 13 ini. Oke, ini cukup sensitif juga pertanyaannya, tapi bisa di-skip juga kalau misalnya nggak mau dijawab ya. Pernah nggak hadapi komplain pelanggan dan bagaimana triknya Kiki untuk mengembalikan kepercayaan konsumen? Kalau komplain sih ya lebih ke miskomunikasi mungkin ya. Kayak ada menu kopi espresso gitu kan. Datang mereka pesan nih di sini. Pesannya espresso tapi mereka nggak tahu nih kalau espresso itu seperti apa itu. Oke. Kita tanyain, jelasin ini mereka tetap mau pesan. Akhirnya pas nyampe di meja mereka kaget itu. Kok porsinya sedikit gitu kan, pahit itu. Paling seperti itu sih, lebih ke miskomunikasi sih. Lebih ke teknis ya, bukan teknis ya, masalah itu. rasa ya. Ya bukan sejauh ini sih belum sih. Belum ya. Oh gitu. Jadi iya sih, yang namanya kepercayaan konsumen itu number one Ki. Iya. Ya kan. Kalau konsumen sudah, apalagi konsumen yang mengkonsumsi kemudian dia ngomongin di belakang tuh yang bahaya banget. Oh iya. Iya. Kalau saya Ki, ketika mengkonsumsi makanan ya atau minuman gitu kan, ketika saya bilang tidak enak atau keasinan gitu kan, saya sampaikan langsung ke penjualnya Ki. Biar lebih baik ke depannya. Betul, kan jadi. betul. Ya. Karena daripada kita ngomongin di belakang kan kasihan juga dengan pergerakan bisnisnya. Tapi saya sampaikan Ki, ketika keasinan atau mungkin ini terlalu banyak gula nih. Ini lebih sugar ke miskomunikasi gitu sudah. Lebih Kayak ada nih menu yang satu lagi. Ada dua kan, menu mango sama mango black tea gitu. Oh, mango black tea. Ya, Okay. mango blend sama mango black tea ya. Saya kasih contohnya. Dia pesannya mango tapi saya bilangnya habis itu. Tapi dia nggak disampaikan lah mungkin sama pihak Grabnya, mungkin pesannya lewat Grab waktu itu ya. Oke. Terus dia bilang, kok ini dikasih teh gitu. Padahal jelas kita tawarin sebelumnya itu. Ini adanya mango yang black tea. Black tea belakangnya jelas teh gitu kan. Betul. Iya, tapi dia komplain kok dikasih teh itu. Oh iya, ternyata miskomunikasi lagi ya. Miskomunikasi sih itu. Gitu. Iya sih, komplain seperti itu sih biasanya. Betul. Masalah teknis memang sangat perlu ya, Tapi yang paling sensitif sekali itu masalah rasa dong ya. Rasa. Apalagi kuliner kan bisa sejauh dibilang ini sih belum pernah ngalamin ya komplain soal rasa itu ya. Alhamdulillah, bagus. Oke, untuk pertanyaan yang ini pertanyaan terakhir, tapi bukan yang terakhir dari saya. Nanti teman-teman bisa lanjutkan juga buat teman-teman yang sedang mengikuti live kita. Bisa bertanya juga di kolom komentar, nanti kita baca satu persatu ya. Ini. Oke, pertanyaan terakhir nih Ki, dari saya. Ada rencana expand ke bisnis di luar dari kuliner tidak? Kalau ada kesempatan, bisnis apa yang ingin Kiki bangun lagi? Di luar dari kuliner ya, kuliner. Di luar dari kuliner ya. Betul. Mungkin bisnis ayam mungkin ya, ayam petelur. Wah, saya udah mindsetnya kemana-mana nih. Iya, ayam petelur ya. Iya, ayam petelur, tapi kan itu lumayan gede juga kan modalnya. Oh gitu. Ayam petelur. Kenapa kepikiran ayam petelur, Ki? Ya, maksudnya kok itu kan jadi salah satu kebutuhan primer orang kalau Betul. telur. Kalau semua orang butuh telur. Orang bikin kue butuh telur. Betul. Ya, iya sih. Permintaannya pasti banyak, pasti itu. Betul. Setiap pagi juga sarapan orang kan telur ya.
Memang kalau kita bahas tentang bisnis ayam petelur tuh lokasi kali ya Ki ya. Lokasinya harus besar itu. Betul, dan ya sih tidak menyebabkan yang namanya apa Harus namanya di pinggir kota juga. betul, di pinggir kota dan tidak mengganggu kenyamanan masyarakat Benar. yang pasti. Ya mudah-mudahan tercapai sih Ki. Ya, Insyaallah. Ya kan? Siapa tahu mau kombinasiin kopi dengan telur. telur madu ya. Iya. Siapa tahu bisa-bisa aja. Iya. Oke, sementara pertanyaannya hanya itu saja Ki. Ya, siap. Sekali lagi teman-teman yang baru bergabung bisa langsung bertanya di kolom komentar. Harusnya ini kita bertukar ini posisi sebenarnya nih. Oh, mau bertanya? ilmu yang lebih baik sebenarnya Enggak juga. yang lebih duluan terjun ke bisnis itu ya. Oh, enggak juga. Berapa ngurus itu deh? 2008 kalau 2008 ya. 2008 tuh sudah menyicipi bisnis dan iya, itu lah. dan Lebih suhu gitu ya. tidak lagi. Pada dasarnya kan pengalaman itu kan bisa didapatkan nggak harus lama. Gitu. Kadang kan awal bisa aja orang udah menjalankan 1 tahun bisnis dia punya pengalaman banyak. Makanya saya kadang kurang setuju tentang Intinya tetap harus belajar ya. betul. Mungkin Nggak kadang yang harus ya walaupun udah lama nih sombong lah istilahnya. iya, jumawa. Jumawa. Saya yakin Kiki pasti punya referensi membaca dan lain sebagainya kan. Iya sih kalau melihat sekarang udah banyak banget referensinya. Gimana Pak Rian? Ada pertanyaan? Ada di Instagram. Ada di Instagram. Cuma saya nggak bisa baca ini. Gimana dong? Sorry. Aduh, sebentar. Kok saya yang sebentar ya. Ya teman-teman yang baru bergabung. Pertanyaan Firman sama Dr. Yesi. Oke. Ini ada dari ini kawan kita juga nih Mas Rian ya. Ya Mas Rian dari Ya, Flash. kita sama-sama warga. Oke, pertanyaannya nih ada niat terjun ke dunia politik enggak Kak? Waduh, Sejauh berat ini juga. sih, berat berat nih pertanyaannya. Sejauh ini sih belum ya. Mungkin fokus aja dulu usaha itu. Oke. Tapi sebenarnya politik itu usaha itu juga Usaha juga loh. politik Iya sebenarnya. dong. Iya. Cuma yang terjun langsung ke itu belum lah. Oh gitu. Secara ini belum ya. Belum. Pertanyaan Dr. Yesi. Dr. Yesi belum keluar pertanyaannya nih. Ada. Bisa tuliskan. Ya. Jadi teman-teman yang udah ikuti, yang baru bergabung nanti bisa rewind ya, bisa di play ulang untuk live kita. Dan kita juga nanti akan upload di YouTube ya Ki ya untuk hasil obrolan kita sore hari ini. Silakan di-share, silakan di-subscribe BMBI Kota DPC BMBI Kota Bima. Ikuti Instagramnya BMBI_Kota Bima dan Facebooknya DPC BMBI Kota Bima. Dan untuk pertanyaan lainnya sebentar dari Dr. Yesi. Bisa saya baca sini. Jadi teman-teman yang baru bergabung, BMWI itu sendiri adalah Barisan Muda Wirausaha Indonesia dan kita berada di Kota Bima, DPC Kota Bima. Kita memiliki semangat untuk bagaimana teman-teman yang sedang berusaha sekarang bisa berkembang dan yang baru memulai usaha bisa bersemangat ya. Oh ini dari Mas Firman untuk pertanyaan kedua dari Mas Firman, pemilik dari Abu Store ya ini ya. Pertanyaannya adalah berapa banyak kopi yang bisa dikonsumsi dalam satu hari? Ya, maksimal 3 sampai 4 gelas mungkin masih standar wajar ya. 4 gelas itu satu gelasnya 250 mili. Iya. Oh banyak banget ya 750 mili. Masih standar wajar tuh. Standar wajar paling wajar ya. 3 sampai 4 maksimal itu ya. Apapun ukuran badan konsumennya gitu. Iya. Orangnya. Iya. Walaupun kurus itu 3 gelas ya. Nggak masalah. Oh nggak masalah ya Ki. Sebenarnya saya Tapi dilihat dulu nih apakah lambungnya masih kualitas order dirinya kuat apa enggak ya? Iya, lambung gitu. Jangan Oh, iya. paksain lah istilahnya. Betul. Jadi teman-teman 3 gelas sehari untuk Mas Firman. 3 gelas sehari untuk konsumsi kopi. Oke. Pertanyaan ketiga dari Dr. Yesi itu
Apa tips agar bisa tetap bertahan menjadi favorit masyarakat di tengah maraknya bisnis kuliner? Apa tips agar bisa tetap bertahan menjadi favorit masyarakat di tengah maraknya bisnis kuliner, khususnya kedai kopi? Kayak udah dijawabin tadi itu ya. Mungkin pengen dengar lagi mungkin Dr. Yesi. Jadi menurut saya sih, cara saya sendiri sih mungkin ya lebih jaga kualitas mungkin ya. Ya biar tetap diingat nih kalau di sana itu ya udah terjamin lah kualitasnya itu. Terus inovatif itu kan, ciptain menu-menu baru itu, menu yang nggak ada dijual di kedai-kedai kopi, ya kita berusaha adain di kedai kopi kita. Jadi di Skopi sendiri ada kalibrasi nggak sih? Apaan? Kalibrasi alat, kemudian itu apa namanya, tester sebelum benar-benar semua produknya dijual. Oh iya. Sebelum pas ketika membuka. Paling yang tukang cobanya paling yang intern di kru aja sebenarnya. Oh, kru ya, sebelum bukan dijual ya, sebelum bukan dijual Kiki ya. yang Termasuk saya juga. Oh, jadi menu-menu yang lebih dari maksimal lebih dari 3 orang lah mungkin ya, kalau dibilang ya bisa dijual ya kita jual. Berapa menu biasanya di tester itu berapa menu? Misalnya kayak espresso, americano, espressonya ya yang basic kan, itu kan basicnya buat cappuccino apa segala kan dari espressonya gitu. Oh gitu. Iya. Iya sih, memang harus tester sih yang namanya kuliner ya Ki ya. Ya kayak ibu-ibu lagi memasak gitu kan, mau ngambil beberapa sendok untuk dimakan. Sama halnya kalau mau ciptain menu baru juga kan kita nggak langsung keluarin itu, kita suruh cobain dulu nih teman-teman yang ada yang kerja di sini apakah udah pantas dijual apa enggak gitu. Oke, jualah produk yang kamu sendiri ingin mengkonsumsinya gitu. Iya. Ya, jadi kita nggak hanya asal jual saja ya Ki ya. Jadi membuat sesuatu yang mana kamu sendiri tuh menikmati konsumsi itu ya nggak sih? Iya. Iya benar banget ya. Jangan sampai asal jual juga ya. Iya. Jangan sampai asal jual juga ya. Ini pertanyaan Oke, pertanyaan berikutnya Ki. dari Min. Siapa nih? Dari Min. Oh, dari Min. Sejak pertengahan 2020 sempat terjadi pandemi sampai dengan sekarang. Apakah pandemi berpengaruh pada bisnis usaha kafe khususnya di Skopi? Pertanyaannya lumayan bagus ya. Pertanyaan dari siapa itu? Kasih sepeda. Wah, kasih motor aja. Jadi mungkin itu ya semua jenis usaha pasti berdampak ya. Tahun terberat yang nggak cuma dalam bisnis UMKM semua, bukan di sini aja, itu di seluruh dunia malah itu kan dampak negatif. Iya, Saya dapatnya dampak positif. Iya kan jualan obat. Jadi waktu itu berdampak sampai saya bilang sama pegawai saya kayaknya ini saya tutup aja ya kedai ini ya. Oh, sempat tutup, saya sempat tutup kalau nggak salah sebulan mungkin, 2 minggu apa sebulan waktu itu. Karena pengelola nggak menutupi sama ini penutup pemasukan itu ya, nggak menutup. Kayak gaji karyawan, beli bahan apa segala kan saya perhitungin semua. Jadi saya kumpulin semua nih sama pegawai saya. Sementara saya tutup dulu ya ini ya, ya. Gitu. Mereka terima juga, nggak bisa maksain itu. Akhirnya sebulan berlalu, terus saya mikir dulu sama istri saya, gimana ya, apakah kita buka lagi aja apa? Istri bilang, ya coba aja nih, kumpulin dulu pegawai semua. Akhirnya saya kumpulin dulu semua. Rapat internal ya? Ya, rapat internal saya kumpulin, terus saya bilang, bisa nih kita buka lagi, cuma saya nggak bisa ngasih full. Gaji. Full gaji. Karena ya kalian tahu sendiri lah, pemasukan kan nggak seperti tahun kemarin. Bukan kita aja nih yang berdampak ini. Akhirnya mereka pegawai setuju juga. Udah nggak apa-apa sih. Mereka lebih ke pengertian saja gitu. Pengertian ya? Iya, pengertian. Saat itu kacau sekali pikiran. Kacau. Akhirnya lewat gitu. Bulan keberapa itu dibuka lagi PPKM-nya? Itu iya, sekitar akhir tahun ya, mulai akhir tahun nggak sih? 2020? Enggak. Bulan 6 mungkin ya. Bulan 6 ya. Itu akhirnya dibuka PPKM level berapa itu akhirnya bisa rame lagi. Karena orang penat mungkin ya di rumah. Untung nggak kayak sinetron tersanjung ya sampai speedcode. banyak banget.
kita selain untuk tetap tenang ya Ki ya, ya kan kebersyukuran juga dong, ya kan kebersyukurannya ya masih bisa untuk tetap berpikir ya bagaimana mencari solusi. Saya waktu itu ngomong apa adanya juga kan, Daya. Maksudnya ini keadaan udah kacau gitu. Betul. Iya. Iya sih. Ya mudah-mudahan tidak terjadi lagi di ya COVID berikutnya ya Ki. Kasihan juga sih sebenarnya waktu itu sampai gajinya saya potong setengah ya. Ya, Nggak mau. betul. Konsekuensinya dari sebuah keadaan kayak gitu Ki. Ya, apalagi syukurlah masih bisa bertahan sampai sekarang ini. Banyak yang udah tutup, gulung tikar. Nah, sekelas Giant aja kan skala Giant aja kan tutup tuh Ki. Iya, Iya, iya. kan? Perusahaan Apalagi besar. kita UMKM kecil. UMKM kecil tapi semangatnya yang besar. Iya. Kan. Kita boleh UMKM tapi semangatnya harus besar ya kan. Baik pagi, siang, apalagi malam ya Ki. Ya, apalagi malam gitu kan. Apalagi yang sudah bersuami beristri. Oh iya. Oke, pertanyaan berikutnya ini dari anak mama ya di Instagram. Izin bertanya, ini sebenarnya sudah dijelaskan di awal nih tentang bisa diceritain awal mula terbentuknya Discovery, kemudian itu dan apa motivasinya masuk BMBI. Silakan. Oke. Awal mula Terbentuk terbentuknya. yang tadi saya Iya, ceritain itu boleh ya, diulang, boleh diulang. ke lebih ke ketidakpuasan ya. Ketidakpuasan kalau apa ke 2000 berapa itu 2016 itu kesal satu. Kesal Bukan itu ya? Sorry. Bukan ya? Bukan. Oke. Lanjut. ke salah satu kedai kopi itu kan ya, dia kita pesannya cappuccino yang disajiin kopi saset Kopi saset ya. yang bisa dibilang lumayan tinggi gitu. Ya. Oh gitu. Jadi bentuk ketidakpuasan dan akhirnya oke, ya sih, memang salah satu yang sering terjadi itu seperti itu Ki. Iya, Dan benar. Ki alami sendiri kan, penikmat kopi tapi mengkonsumsi sesuatu yang tidak diharapkan. Iya. Ini saya buat aja deh. Malah sebenarnya itu bukan kedai kopi saya bikin sebenarnya awal-awal dulunya. Oke. Malah toko baju malah. Waduh, saya nggak berani sebut mereka nih, bahaya. Ya, apa motivasinya masuk BMWI? Ya, motivasi sih ya di sini di komunitas ini pasti banyak nih hasil-hasil teman yang sudah pengetahuan yang lebih dari saya mungkin seperti Dayanya kan. Aduh. Mulai nih. Nah, nih, untung ada atapnya nih, ntar lagi bocor nih, saya tabrak nih. Mulai. Iya itu, jadi banyak teman pengetahuan lah di situ. Pengetahuan. Teman ya saling berbagi gitu kan. Betul. Ya, siapa tahu kedepannya kita punya plan plan bareng gitu kan. Barang politik gitu kan. Ya. Biarkan itu. Oh iya, insya Allah mudah-mudahan kita terus bisa bersinergi sih, Ki. Ya. Ya, berbagi ilmu kan kadang tidak disadari oleh pengusaha-pengusaha lainnya. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya ini agak sensitif juga nih Ki. Dari Mas Firman Anggara 24 di Instagram. Dia bertanya modal awal Discovery berapa ya dulu? Modal awal kita itu 21 mungkin ya. 21 Itu pun ya? nyicil. Jadi saya buat dulu rombongnya itu kalau nggak salah 5 juta, 5 sampai 6 juta lah ya. Oke. Habis itu bikin lagi meja, baru meja kan, alat-alat itu belum termasuk alat yang tadi itu. Oh gitu. Ya, Oke. alat kurang lebih 10 mungkin ya. 10 terus meja mungkin 3 jutaan mungkin. 3 jutaan ya. Masih dipakai sekarang? Udah almarhum. Rombongnya kemana rombongnya? Dimakan sama ini apa namanya cuaca. Oh, dimakan sama cuaca ya. Cuaca suka makan. Hujan parah. Iya, terus. Sama berapa itu sama bahan buat beli bahan yang saya cerita tadi itu sampai saya ganti laptop saya. Oh gitu. Iya. Jadi ya. Jadi saya mau ucapin terima kasih lah sama tuh teman saya di Bima dia sekarang. di Bima sama yang awal mulai saya bikin itu. Iya. Boleh disebutkan namanya, siapa tahu. jangan. Nanti lah. Oke. Capri aja ya.
Iya sih, tapi memang pengambilan keputusan ya pada dasarnya usaha tuh bisa dilakukan siapa saja, siapa saja gitu. Hanya saja mungkin memerlukan keberanian, ya mental ya Ki ya, sama ya pilihan usaha yang ingin dijalankan sih ya. Kadang kan ada orang yang punya modal gitu kan, dia punya keberanian tapi idenya nggak ada, ya kan? Ada yang punya mental, punya kemauan, modal nggak ada, ya kan? Kalau bisa dipresentasiin Discovery itu berapa persen modal, berapa persen keberanian, berapa persen? Mungkin nekat ya, lebih banyak ya. Nekat ya. Nekat tapi harus realistis dong. Iya, realistis. Harus realistis ya. Iya sih, kadang ya sih benar, banyak yang bangun usaha Kemauannya aja kan, yang penting mau kita berusaha, soal apa Betul. diterima apa enggak itu urusan belakang. betul. Kalau misalnya ada yang minta untuk buka cabang di Mataram misalnya gitu Ki, Discovery sih belum ya. belum ada kepikiran ke sana ya. Oh gitu, karena kan ya bukannya tidak mungkin, Pak. Kalau saya pernah ada yang nawarin Ya, dulu, nggak tahu nanti. apotek ya, Oh, untuk iya, buka di Mataram. Oh, nambah istri. Aduh, pertanyaan berat banget. Jangan deh. Jangan dulu sekarang maksudnya. Pulang ini bisa tidur di luar ya. Iya. Kalau dijawab. Betul. Iya sih, sementara itu yang sudah bertanya. Mungkin teman-teman di sini ada yang bertanya, Pak Rian? Pas ya. Oke, kita sudah jam 5.15 nih teman-teman. Kurang lebih udah cukup ya, Ki ya. Jadi sekali lagi teman-teman yang sudah bergabung sedari tadi, terima kasih banyak. Silakan di-share tentang ngobrol pengusaha inspiratif ini untuk volume 2 ya, untuk kali kedua di Discovery bersama pemilik dari Discovery, Muhammad Rizky Nabawi. Dan ya harapan kami yang mudah-mudahan apa yang Kiki sampaikan itu kan bermanfaat buat kami dan khususnya buat teman-teman yang sudah bergabung di live. Dan insya Allah untuk live streaming berikutnya kita belum tahu siapa, dan yang pasti orang-orang yang sudah cukup lama menjalankan usaha dan insya Allah bermanfaat ya Ki ya. Atau Kiki mau jadi host berikutnya? Bisa. Oh bisa. Kita gantian aja. Ganti. Tongkat estafet ya. Dan ya apapun yang disampaikan hari ini sekali lagi semoga bermanfaat. Oh iya, dapat Ki. Oh nanti ya, oke. Oh ya, nanti bukan semuanya, nanti akan dipilih pertanyaan terbaik akan mendapatkan voucher lah ya. Voucher dari mana nih? Dari Discovery. Oh, Discovery. Oke, dapat voucher dari Discovery. Jadi tetap silakan di-share semua informasi hari ini ke teman-teman lainnya di media sosial Facebook atau mungkin Instagram. Dan terima kasih buat teman-teman penanya. Terima kasih Kiki. Sukses selalu buat usahanya, mudah-mudahan terus berkembang dan kita bisa melewati kelusuan usaha beberapa bulan terakhir ini ya. Itu aja mungkin Pak Rian ya. Tidak ada tambahan ya. Oke, lebih dan kurangnya saya mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.